Shalom jemaatnya dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita membawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita merenungkan semua kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita memberikan waktu yang luar biasa ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai sekarang itu karena kebaikan dan karena kemurahan-Mu Bapa. Dan setiap kami Tuhan, apa yang kami rasakan hari ini Bapa, biarkan Engkau menjamah setiap kami. Biarkan Engkau memberikan jawaban buat kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kelegaan bagi kehidupan kami Bapa. Dan pada sore hari ini kami siap memulai Tuhan worship at home. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Angkatlah suaramu, haleluya. Oh, 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 Yesus baik. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh Yesus baik, amin. Angkatlah suaramu, haleluya. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Bagi Dia, oh, hey, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih
sorak-sorai kemuliaan nyanyi bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada berkesudahan Bapa kasih dan setiamu, dan kasih-Mu sungguh baik bagi setiap kami. Amin. Mari kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, amin. Engkau baik bagiku Tuhan, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari semua sendiri katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas karya-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas campur tangan-Mu Bapa, kami ada sampai hari ini. Kami terkagum akan kasih-Mu, kami terkagum akan cinta-Mu kepada kehidupan kami Bapa.
Karena-Mu aku hidup Tuhan. Karena-Mu aku ada Bapa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Amin. Cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Yang ku kagumi Kau Tuhan. Ya Bapa, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan lebih lagi. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
semuanya katakan lebih sungguh lagi. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Dengan iman katakan, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, oh kami kagumkan Engkau, kami kagumkan Engkau Tuhan. Oh, akan cinta-Mu Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami rindu akan Engkau, kami rindu akan Engkau, ya Bapakku. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari kita angkat suara. Haleluya. Kami hidup Tuhan, itu karena kasih-Mu.
itu karena cinta-Mu kepada kami. Haleluya. Yesus Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau Allah yang hidup. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan akan cinta-Mu dalam kehidupan kami, akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu karena pertolongan-Mu, itu karena tuntunan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata buat kehidupan kami. Mari saudara kita renungkan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan menjamah, biarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita pada saat ini, pada saat sore hari ini. Bawa sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Biar kehidupan kita, iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Mari kita nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari semuanya katakan lebih sungguh lagi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus,
hambanya untuk maju ke depan. Selamanya Yesus, Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sejenak kita akan merenungkan pujian ini. Bahwa kalau kita sudah memiliki Yesus dalam setiap hidup kita, jangan kau lepaskan Dia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan ini, bila kita mau berkata, sekali Yesus, kita mau tetap mengiring Yesus. Apapun yang terjadi, sebab pengharapan kita tidak akan pernah hilang kalau kita memiliki Yesus. Kalau hari-hari ini kita sedang bergumul dalam kehidupan ini, ada persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi, bila kita tetap mau berkata, Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi, kami mau tetap memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau tetap mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Biarlah itu boleh menjadi pengakuan setiap kita sore hari ini. Siapapun saudara dan dimanapun saudara, bahwa engkau adalah orang-orang yang akan tetap kuat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupanmu. Haleluya. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kalau kami masih tetap kuat menghadapi kehidupan yang ada, tantangan, persoalan, tekanan hidup, penderitaan sekalipun yang kami alami dalam hidup ini. Tapi semua ini adalah musim yang bakal berlalu dan berganti Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini biarlah kami semua boleh berkomitmen bahwa sekali Yesus kami mau tetap mengiring Yesus. Apapun yang terjadi sebab kami tahu pada waktu kami memiliki Yesus, maka pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami rindu, kami dikuatkan oleh firman Tuhan, yang boleh kami dengar firman-Mu yang dibagikan Tuhan, yang merupakan kasih-Mu, yang merupakan kerinduan hati-Mu, boleh menguatkan dan kami boleh semakin hari semakin mengerti Tuhan. Ada banyak rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami supaya kami tetap kuat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dimanapun kami berada sore hari ini Tuhan, lawatlah kami, jamalah hati kami, perbaruilah Tuhan pengharapan kami di dalam Engkau, supaya kami boleh sungguh-sungguh semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ambil alih Roh Kudus setiap kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami sebuah pembaharuan budi, pembaharuan roh Tuhan, dan kami boleh dikuatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Waktu-waktu ini Engkau yang bertanggung jawab untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba adalah alat yang sekedar dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapan Tuhan turun bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Pada saat saudara ini kembali saya menyapa dimanapun saudara berada, pada waktu saudara mengikuti worship at home atau penyembahan di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada hari ini, Tuhan melawat setiap kita. Apapun kondisi dan keadaanmu, sepanjang kau tetap mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Yesus, maka apapun yang sedang kau alami, itu pasti kau akan kuat untuk menanggungnya. Bapak Ibu semua saudara, sore hari ini saya mau bertanya kepada setiap kita, kalau kita boleh memilih Bapak Ibu, pada waktu ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada penderitaan yang sedang kita alami dalam hidup ini, dan pada waktu kita sedang berdoa kepada Tuhan, kalau kita disuruh memilih, kita rindu untuk mendapatkan jawaban doa secara langsung atau nunggu waktu. Pasti semua kita akan memilih secepatnya untuk kita boleh menerima jawaban doa.
Ya, tetapi kenyataannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan seringkali pada waktu kita berdoa, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan apa yang sedang kita alami dalam hidup ini, kesulitan hidup, tantangan hidup, apapun bentuknya, pada waktu kita berdoa dan menyerahkan, kita berpengharapan kepada Kristus, dan kita menaikkan doa-doa minta pertolongan Tuhan, tetapi seringkali kenyataannya, faktanya, jawaban Tuhan itu tidak langsung kita dapatkan. Ya. Seringkali sepertinya Tuhan sedang mengulur-ngulur, sepertinya dengan sengaja Tuhan menangguhkan jawaban doa ataupun pertolongan dalam setiap hidup kita. Dan itu seringkali juga membuat kehidupan kita sebagai orang percaya kadang-kadang dalam tanda kutip ya menjadi down, ya, menjadi lemah. Ya. Tetapi pada saat sore hari ini, pada waktu kita menaikkan pujian ini, bila kita mau tetap berkeyakinan, berketetapan hati, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita, biar kita mau tetap mengiring Tuhan, kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama. Kita akan belajar, judul perikop khotbah sore hari ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan jawaban doa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau lihat terlebih dahulu Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-11. Ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita baca terlebih dahulu. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita seringkali mendengar ya, khotbah-khotbah ataupun kita baca secara pribadi tentang peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, kita akan kembali belajar sore hari ini. Pada ayat yang pertama dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin selama ini kita seringkali mendengar khotbah tentang Lazarus yang dibangkitkan Tuhan, atau kita sendiri secara pribadi merenungkan ataupun membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, bila sore hari ini kita mau melihat dari sisi yang berbeda. Dikatakan di sana ada seseorang yang namanya Lazarus, ya, yang sedang sakit. Dan dia punya 2 kakak perempuan namanya Maria dan Marta. Kita mau melihat terlebih dahulu siapa sih Maria, Marta, dan Lazarus. Kita mau buka terlebih dahulu dalam kitab Lukas. Ya. Ayat pasal yang ke-10, ayat yang ke-38. Sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia, yaitu Yesus bersama dengan murid-muridnya di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, sampai di situ aja. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat background dari kakak beradik ini, Maria, Marta, dan Lazarus ini, mereka adalah orang-orang yang mengikut ataupun mengiring Yesus. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga firman Tuhan katakan ketika Yesus dan murid-muridnya datang dalam sebuah perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya, dan dikatakan di sana seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus dan murid-muridnya untuk tinggal di rumah itu. Ya. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Maria, Marta, dan Lazarus ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus dan murid-muridnya. Boleh dikatakan mereka ini adalah pengikut Kristus ataupun murid-murid Yesus juga. Mereka adalah orang-orang yang memiliki suatu hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Yang perlu diketahui bahwa mereka ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itu terbukti pada waktu kita lihat di pasal yang lain dikatakan bahwa Maria ini adalah orang yang meminyaki kaki Yesus dengan mur. Ini sebagai bukti kasih Maria, Marta, Lazarus kepada Yesus.
Yang kedua, perlu kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang melayani. Dikatakan di sana pada waktu Yesus masuk ke rumah itu, dikatakan firman Tuhan bahwa Maria, dia duduk diam untuk mendengarkan pengajaran langsung dari Yesus. Mulai dari awal Yesus datang, dia menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Yesus dalam bentuk bahwa dia betul-betul tunduk kepada otoritas Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang disampaikan, pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam bentuk bahwa dia ini betul-betul mau melayani Tuhannya, melayani Yesus sebagai pribadi. Dan yang kedua dikatakan Marta pun sibuk melayani Yesus, mempersiapkan kebutuhan keperluan yang ada pada waktu itu. Berarti bahwa keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa mereka adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga mereka adalah orang-orang yang melayani kepada Tuhan. Dan yang keempat, kalau Bapak Ibu buka dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang kelima dikatakan bahwa Yesus pun sangat mengasihi keluarga ini. Yesus pun sangat mencintai keluarga ini. Bahwa ini ada hubungan timbal balik. Maria, Marta, dan Lazarus orang-orang yang mengasihi Yesus. Yesus pun demikian, sangat mengasihi keluarga ini, mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam tadi pembacaan kita di awal, pada Yohanes, kita buka lagi, Yohanes pasalnya yang ke-11 tadi, bahwa keluarga ini sedang menghadapi sebuah kondisi, sebuah keadaan, salah satu anggota keluarganya yang sedang sakit. Kalau kita melihat seringkali ini juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, itu terbukti dengan kematian Yesus di atas kayu salib sebagai bentuk kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa kita ini bukan orang-orang yang sembarangan, tapi kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani dan dikasihi oleh Tuhan. Tetapi faktanya dalam kehidupan kita, Tuhan seringkali juga mengizinkan adalah hal-hal yang terjadi dalam hidup ini yang tidak enak atau tidak nyaman dalam bentuk penderitaan, ujian, tantangan, tekanan dalam hidup ini seperti yang dialami oleh keluarga yang ada di Betania ini, yaitu salah satu keluarganya mengalami sakit. Dan firman Tuhan katakan pada waktu si Lazarus ini sakit, kedua kakak perempuan itu memberikan kabar kepada Yesus. Berarti mereka betul-betul mengerti kondisi keadaan yang sedang dialami oleh Lazarus adiknya, bahwa dia mengalami sebuah sakit yang tidak main-main. Penyakitnya bisa berakibat fatal. Maria dan Marta tahu kalau ini dibiarkan saja, pasti Lazarus akan mengalami kondisi ataupun keadaan yang lebih parah, sampai kepada kematian. Kedua saudaranya tahu persis, sehingga dia perlu memberitakan atau mengabarkan kepada Yesus. Ini sebagai bentuk bahwa mereka percaya. Mereka sadar bahwa yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan adiknya yang dalam keadaan sakit itu cuma Yesus. Kenapa? Karena mereka telah melihat perbuatan tangan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang mengiring Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, mereka tahu apa saja yang pernah dilakukan Yesus pada waktu di dalam pelayanan yang ada. Menyembuhkan orang sakit, membuat orang yang buta melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berkata-kata, lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Maria dan Marta melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, sehingga pada waktu Lazarus adiknya sakit, dia sadar yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan hanyalah Yesus. Sehingga kedua orang ini mengabarkan informasi ini kepada Yesus, Lazarus sedang sakit. Dan yang ketiga kita perlu ketahui bahwa mereka berdua bersepakat untuk memberikan kabar kepada Yesus. Artinya mereka mengerti, kalau dikatakan oleh ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20. Matius 18, 19, 20. Dikatakan di sana bahwa dan lagi aku, Allah berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maria, Marta, mereka bersepakat, mereka mengerti tentang sebuah prinsip. Kalau mereka bersepakat, sebab kata firman Tuhan di mana ada dua, tiga orang berkumpul,
bersepakat di muka bumi. Minta apapun juga mereka akan mendapatkan jawaban dari setiap permintaan mereka. Dan mereka mengerti tentang hukum itu sehingga mereka berdua bersepakat untuk mengabarkan, untuk menginformasikan kepada Yesus tentang keadaan Lazarus, Bapak Ibu. Kita mau lanjut, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan katakan tadi pada waktu kita baca, dikatakan ya, bahwa dari sudut Tuhan pada waktu mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit, maka firman Tuhan katakan bahwa Lazarus sakit tidak akan pernah membawa kepada kematian. Tetapi justru dengan apa yang sedang dialami oleh Lazarus itu justru akan mempermuliakan nama Tuhan akhirnya. Ya. Kalau kita melihat tentang hal ini Bapak Ibu, ya, kenyataannya, faktanya, apa yang dikatakan oleh Yesus ini terbukti atau enggak Bapak Ibu? Bahwa Lazarus tidak akan mati oleh karena penyakitnya, tetapi Lazarus akan menjadi sembuh. Ini menurut pengertian daripada dari pernyataan daripada Yesus sendiri. Tidak akan mungkin mati Lazarus, tetapi faktanya ataupun kenyataannya bahwa Lazarus mati, ya kan? Firman Tuhan katakan tadi bahwa setelah Yesus mendengarkan informasi dari Maria Marta lewat orang yang dikirim ataupun orang yang diutus kepada Yesus yang mengatakan, Lazarus orang yang kau kasih itu sedang sakit Tuhan. Dan dari pihak Tuhan katakan, ini penyakitnya Lazarus biasa kok, tidak akan membawa kepada kematian. Sehingga dengan sengaja firman Tuhan katakan bahwa Yesus menahan diri di tempat yang sama selama 2 hari. Dan faktanya, kenyataannya bahwa Lazarus mati. Kalau kita melihat seperti ini, sepertinya seolah-olah prediksinya Tuhan salah. Sepertinya Tuhan tidak ngerti apa yang bakal terjadi ke depan. Seringkali kita berpikir demikian, Tuhan ini kalau Tuhan tidak segera menjawab, apa yang kami doakan, apa yang sedang kami gumulkan tentang persoalan, permasalahan yang sedang kami hadapi, jangan-jangan Tuhan, ini pasti terjadi seperti ini. Tapi dari pihak Tuhan berkata, yakinlah, percayalah, bahwa itu tidak akan berdampak sesuatu yang menakutkan, ya, tetapi faktanya, kenyataannya justru terbalik. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu justru tidak terjadi, tapi faktanya bahwa Lazarus mati. Sepertinya Tuhan salah berprediksi. Sepertinya Tuhan tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Salah Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Prediksi Tuhan tidak akan pernah meleset. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan dengan sengaja untuk menahan diri 2 hari dengan sebuah tujuan, supaya lewat apa yang dialami oleh Lazarus ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi apapun yang kau alami dalam hidup ini Bapak Ibu, persoalan, permasalahan, tekanan, penderitaan, sakit penyakit, apapun bentuknya. Kalau engkau sudah berdoa, bahkan kau bersepakat dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau suami istri bersepakat antara suami dan istri, kalau punya anak bersepakat suami istri dan anak-anak dalam keluarga, kita sudah berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan segera menjawab pergumulan doa kita, supaya Tuhan segera menyelesaikan, memberikan pertolongan dalam setiap hidup kita. Karena kalau tidak segera terjadi, itu bakal terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Tetapi kalau pun itu Tuhan izinkan, Tuhan punya tujuan, Tuhan rindu lewat apa yang sedang kau alami dalam hidup ini, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan kita mau melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ya, kita melihat setelah kejadian itu, Lazarus benar-benar mati. Kita akan lanjutkan di dalam pasal yang 11 tetap. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-17. Ya. Maka ketika Yesus tiba, ya setelah Yesus ini bertahan 2 hari, ya hari ketiga Yesus memutuskan untuk segera pergi ke tempat di mana Lazarus berada. Ya, tapi pada waktu itu dikatakan bahwa Lazarus sudah mati. Dan ayat yang ke-17 berkata demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, perhatikan baik-baik. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah,
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ini sebagai bentuk ya bahwa benar-benar bahwa Yesus ini mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masygulah hati Yesus, dan lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bapak Ibu, kita belajar pada saat sore hari ini. Pada waktu Maria dan Marta memohon belas kasihan Tuhan dengan mengutus beberapa orang untuk menemui Yesus dan menyampaikan sebuah kabar bahwa orang yang dikasihi Yesus, yaitu adik mereka Lazarus, sedang sakit keras. Tetapi Yesus dengan sengaja tinggal di tempat itu sampai akhirnya Lazarus tidak terselamatkan, tapi justru dia mati. Dan pada waktu Yesus menghampiri tempat di mana mereka berada, seharusnya Maria dan Marta ini layak untuk mereka kecewa. Tuhan, Guru, kami sungguh-sungguh mengharapkan bahwa respon dari Guru atau Tuhan atau Yesus itu segera datang, karena adik kami sedang mengalami sakit yang begitu keras, kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan. Tetapi oleh karena Guru, oleh karena Yesus yang dengan sengaja menahan diri untuk tidak segera pergi, akibatnya Lazarus mati. Seharusnya kedua kakak beradik ini mereka kecewa berat dengan kehadiran Yesus, karena Lazarus sudah meninggal, tidak tertolong lagi. Tapi kita melihat tadi bahwa Marta pada waktu mendengar Yesus ada di kota di mana mereka tinggal, Marta itu bersegera, dia berlari untuk menemui Yesus. Ini sebagai bentuk bahwa dia sangat-sangat mengasihi Yesus, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Ini sebagai bukti, dan pada waktu Maria pun mendengar, pada waktu dibisiki oleh Marta bahwa Yesus ada di sana, Maria pun melakukan hal yang sama. Dia lari dari tempat di mana dia berada untuk menemui Yesus, sebagai bentuk bahwa mereka itu sangat menghargai kehadiran Yesus. Mereka tetap mengasihi Yesus apapun yang Tuhan izinkan terjadi, meskipun Lazarus yang seharusnya kalau Yesus hadir tepat waktu tidak mati, tetapi faktanya Lazarus yang mereka kasih itu mati. Seharusnya mereka itu kecewa, tapi kenyataannya mereka tidak kecewa. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Kalau engkau sedang bergumul, ada persoalan, ada penderitaan, ada tekanan di dalam hidup ini, engkau sudah berdoa sungguh-sungguh, engkau berpengharapan kepada Kristus untuk segera menolong, tetapi faktanya justru yang terburuk terjadi dalam hidup ini. Apakah kita tetap bisa mengasihi Tuhan? Apakah kita mau bisa masih merespon untuk kita tetap melayani Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Bapak Ibu, mari kita mau belajar dengan Maria, Marta yang dia tetap berespon benar, meskipun salah satu anggota keluarganya yang dia kasihi itu akhirnya mati oleh karena tidak tertolong. Yang kedua dikatakan oleh ayat firman Tuhan, bahwa respon hati mereka yang kedua, bahwa mereka masih tetap memiliki sebuah pengharapan. Pada waktu Marta dan Maria ketemu Yesus, dia berkata, Tuhan, sebenarnya Lazarus tidak perlu mati kalau engkau hadir di tengah-tengah pada waktu Lazarus masih sakit. Tetapi aku tetap percaya Tuhan, kalau hari ini pun Tuhan pasti punya kuasa untuk memberikan kehidupan. Jadi dia masih punya pengharapan.
Oleh sebab itu pada saat sore hari Bapak Ibu, apapun yang sedang kau alami, ya, kalau pertolongan Tuhan belum terjadi dalam hidupmu, bahkan apa yang kau alami sepertinya kok lebih buruk ya dari sebelumnya, percayalah dan tetap berpengharapan kepada Kristus bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak akan pernah datang terlambat, sebab Tuhan punya sebuah tujuan. Dan yang ketiga, kita mau katakan bahwa mereka berdua tetap percaya, beriman bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun. Itu terbukti dengan apa Bapak Ibu? Pada waktu Yesus ya, dia kepingin ke kuburnya Lazarus, dan dikatakan di sana bahwa Yesus memerintahkan supaya batu di kubur itu digulingkan. Ya, ada beberapa orang di sana yang berkata sudah 4 hari mati, sudah berbau busuk. Tetapi pada waktu diperintahkan untuk digulingkan, iman mereka itu tumbuh. Iman mereka boleh bangkit bahwa apa yang sedang diperintahkan oleh Yesus itu kalau dilakukan pasti akan mengalami mujizat. Dan betul Bapak Ibu, pada waktu mereka taat untuk menggulingkan batu yang ada di kubur tadi itu, dan diperintahkan di dalam ayat-ayat setelahnya, dikatakan di sana di dalam ayat yang ke 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu, sekali lagi, ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu engkau sedang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta supaya doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Pada waktu kita sedang menghadapi sebuah kondisi ataupun keadaan yang tidak baik, sakit penyakit yang secara ilmu kedokteran, secara medis dikatakan tidak ada obatnya, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada pengharapan. Tapi pada waktu engkau berdoa, ya, meminta belas kasihan Allah turun dan Tuhan masih belum menjawab, bahkan apa yang sedang kau alami hari ini sepertinya bertambah buruk, tetap yakin dan percayalah kepada Tuhan, tetap beriman. Dan kalau Tuhan memerintahkan sesuatu yang harus kau lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa setiap perkataan firman Tuhan itu akan memiliki kuasa pada waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu terbukti pada waktu Lazarus diperintahkan keluar dari kubur, maka Lazarus juga dia keluar dari kubur dalam keadaan bangkit. Ya kan, sebagai ayat penutup Bapak Ibu, dikatakan setelah Lazarus bangkit, ya kan, ayat yang ke-45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Bapak Ibu, ya, pada waktu mujizat Tuhan nyatakan, ya, sesuai dengan kairosnya Tuhan, akibatnya kemuliaan Tuhan betul-betul dinyatakan. Lewat kebangkitan Lazarus, banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Kalau misalnya Tuhan tidak sengaja untuk menahan diri, beliau langsung merespon apa yang didengarnya dan pergi untuk menemui Lazarus. Lazarus yang sakit pasti sembuh, tetapi kemuliaan Tuhan tidak nyatakan secara luar biasa. Tetapi pada waktu seolah-olah sepertinya Yesus datang terlambat, sehingga apa yang terjadi sesuatu yang lebih buruk, tetapi pada waktu Yesus menolong, memberikan mujizat, keajaiban dengan kebangkitan Lazarus, kita melihat justru lewat kebangkitan Lazarus nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kebangkitan Lazarus ada banyak orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, sekali lagi, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, ya, kita mau belajar tetap yakin bahwa Tuhan punya tujuan untuk lewat hidupmu, lewat kejadian-kejadian yang sedang kau alami dalam hidupmu. Pada waktu Tuhan menolong sesuai dengan kairosnya Tuhan, maka apa yang kau alami, ya, pemulihan itu akan berdampak. Yang pertama, nama Tuhan dipermuliakan, dan yang kedua, itu membuat banyak orang lebih percaya kepada Dia, ya, lebih dikuatkan. Dan bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, dan mereka akan membuka diri mereka, hati mereka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan, ya, ada perkara-perkara yang terjadi dalam hidupmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sedang mempersiapkan lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupmu ada banyak orang akan berdatangan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk mengalami sebuah proses dengan sebuah tujuan yang begitu luar biasa. Amin. Kita bersyukur malam hari ini Bapak Ibu. Kita mau merenungkan, kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, berarti Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk dipakai. Yang pertama, lewat apa yang sedang kau alami ini, mujizat Tuhan akan dikerjakan sesuai dengan kairosnya.
Dan yang kedua, nama Tuhan akan dipermuliakan lewat apa yang sedang kau alami. Dan yang ketiga, banyak orang-orang yang akan berdatangan karena melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib lewat kehidupanmu. Oleh sebab itu bersyukur terus. Ya, karena Tuhan punya rencana besar bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami seringkali bersungut-sungut dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kami. Tantangan hidup, penderitaan, tekanan, aniaya Tuhan, tantangan-tantangan. Badai silih berganti datang dalam setiap kehidupan kami, dan kami sudah berdoa kepada Tuhan meminta pertolongannya. Tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung datang dalam setiap kehidupan kami. Tapi sore hari ini kami sadar, kalau ataupun pertolongan Tuhan belum datang, berarti belum kairasnya Tuhan. Dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan, bahwa sesuai dengan kairasnya Tuhan, maka kami akan mengalami pertolongan mujizat Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami. Yang membuat yang pertama Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan yang kedua, ada banyak orang-orang dikuatkan, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun, mereka akan membuka hati mereka. Mereka akan menyerahkan hidup mereka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kalau Tuhan izinkan, ada banyak perkara yang boleh kami alami dalam hidup kami, dengan sebuah tujuan, supaya namamu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Mari jemaat Tuhan angkat dua tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Jikalau Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia setiap perintahnya, maka keluar dan masuk-Mu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan Engkau diberkati. Sawah ladang-Mu diberkati, peternakan-Mu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati, tempat adonan-Mu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, dan Engkau tetap naik, tidak turun, dijadikannya kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.